Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Di masa PPKM seperti saat ini, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu kalian memahami materi. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu membuat sketsa grafik fungsi kuadrat dengan benar. Nah, yang pertama, langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah dalam membuat sketsa grafik fungsi kuadrat itu ada 5 langkah. Yang pertama, yaitu menentukan bentuk parabola. Parabolanya bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Nah, di sini terdapat 2 gambar grafik. Di situ bisa kalian perhatikan pada gambar pertama, di situ x kuadrat, dan yang gambar kedua adalah negatif x kuadrat. Nah, di sini dapat terlihat perbedaannya. Jika x kuadrat dan bernilai positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Dan jika ada negatif x kuadrat, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jadi kesimpulannya, jika nilai A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Lalu, jika nilai A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Selanjutnya langkah kedua, yaitu menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya adalah x1,0 yang memenuhi persamaan fx1 sama dengan 0. Nah, pada langkah ini kita harus memastikan terlebih dahulu apakah fungsi kuadrat tersebut dapat diselesaikan atau tidak dengan melihat nilai diskriminan atau D. Dengan catatan, jika diskriminan itu lebih besar dari 0, maka sudah pasti grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Lalu jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 1 titik. Lalu jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafiknya tidak akan memotong sumbu X. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu tentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Dengan koordinat titik potongnya adalah 0,Y1. Dengan Y1 diperoleh dari persamaan Y1 sama dengan 0. Jadi, pada langkah ini, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 pada fungsi yang telah diketahui, sehingga diperoleh nilai titik potong dengan sumbu Y sama dengan dituliskan 0,Y1. Jadi, untuk memperoleh nilai titik potong sumbu Y, yaitu dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 0 pada fungsi yang diketahui. Seperti itu. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, rumus sumbu simetri yaitu XP sama dengan negatif B dibagi 2A. Nah, XP sendiri itu kemarin sudah kita pelajari ya. XP itu adalah X puncak. Nah, lalu untuk rumus nilai optimum yaitu YP sama dengan negatif D dibagi 4A. Dengan catatan D itu adalah diskriminan dan rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Lalu koordinat titik puncak. Nah, untuk mencari koordinat titik puncak, kemarin adalah XP
YP. Jadi rumusnya adalah XP, YP. Langkah yang selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu membuat sketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Jadi, pada langkah ini, yang harus dilakukan adalah meletakkan titik-titik koordinat yang sudah diperoleh dari langkah sebelumnya. Langkah sebelumnya kan kita sudah memperoleh titik-titik koordinatnya, lalu pada langkah ini kita tinggal meletakkan titik-titiknya pada bidang koordinat, sehingga membentuk grafik yang akan berbentuk mirip seperti parabola. Namun, jika pada langkah sebelumnya itu belum diperoleh minimal 3 titik, atau nilai diskriminannya itu kurang atau tidak diperoleh titik potongnya, maka harus dilanjutkan menemukan titik dengan substitusi nilai X yang lainnya pada fungsi fx. Nah, agar kalian lebih paham, mari kita kerjakan contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu sketsakan grafik fungsi kuadrat berikut, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, seperti biasa, kita tuliskan dulu nilai A-nya. A-nya di sini adalah 1. Lalu kita tuliskan nilai B-nya. B-nya di sini adalah negatif 2. Lalu kita tuliskan juga nilai C-nya. C-nya di sini adalah negatif 8. Lalu kita kerjakan dari langkah 1. Langkah 1, karena nilai A di sini bernilai positif atau A bernilai lebih besar dari 0, maka bentuk grafiknya akan terbuka ke atas. Selanjutnya langkah kedua, yaitu menentukan titik potong sumbu X. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai diskriminannya. Rumus dari diskriminan di sini adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Lalu kita substitusikan nilai B kuadrat. Di sini B adalah negatif 2. Jadi negatif 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 8. Lalu hasilnya adalah 36. Karena nilai diskriminannya 36, maka akan menghasilkan nilai D lebih besar dari 0. Jadi, grafiknya tentu saja akan memotong sumbu X pada 2 titik. Nah, karena di sini sudah tertulis 2 titik, jadi kita cari dengan cara memfaktorkan agar lebih mudah. Nah, untuk cara memfaktorkan, kemarin kan sudah kita bahas. Jadi, jika dijumlahkan akan menghasilkan negatif 2, jika dikalikan akan menghasilkan negatif 8. Nah, angka-angkanya akan terisi seperti ini. Jadi, pemfaktorannya adalah X dikurangi 4 dan X ditambah 2. Lalu, dari sini bisa langsung kita selesaikan. Untuk nilai X yang pertama adalah 4, atau X sama dengan negatif 2. Jadi dari sini dapat diperoleh titik potongnya adalah 4,0 dan negatif 2,0. Seperti itu. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, langkah ketiga, yaitu titik potong sumbu Y. Nah, kita tuliskan dulu fungsinya, lalu kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 0. Lalu di sini langsung kita substitusikan saja ke persamaannya. 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 8. Jadi hasilnya adalah 0 kuadrat sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Jadi dari sini dapat diperoleh titik potongnya adalah 0, negatif 8. Seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu sumbu simetri dan nilai optimum. Jadi kita
pada langkah 4 ini mencari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sumbu simetri kemarin rumusnya adalah XP sama dengan negatif B dibagi dibagi 2A. Lalu kita substitusikan nilai B-nya, yaitu negatif 2 dibagi 2 dikali nilai A-nya kita substitusi 1. Jadi, ini negatif dikali negatif menjadi positif, lalu diperoleh nilai XP-nya sama dengan 1. Nah, sudah kita peroleh nilai sumbu simetrinya, lalu yang selanjutnya kita cari nilai optimumnya. Nilai optimum kemarin rumusnya adalah negatif D atau diskriminan dibagi 4A. Nah, nilai diskriminannya tadi sudah kita peroleh menjadi 36. Jadi langsung saja kita substitusikan nilai D-nya menghasilkan negatif 36 dibagi 4 dikali 1. 4 dikali 1 kan sama dengan 4. Jadi, diperoleh nilai YP-nya sama dengan negatif 9. 36 dibagi 4 sama dengan negatif 9. Nah, dari sini dapatkan nilai koordinat titik puncaknya. Jadi, XP, YP. Jadi, diperoleh 1, negatif 9. Jadi titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Nah, dari titik-titik ini semua titik-titik potong yang sudah kita peroleh. Nah, dari semua titik potong yang sudah kita peroleh pada langkah sebelumnya, sekarang kita memasuki langkah kelima, yaitu sketsakan grafik fungsi kuadrat. Nah, caranya kita tuliskan semua titik-titik yang sudah kita peroleh tadi ke dalam bidang koordinat. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Pada titik yang pertama adalah negatif 2,0. Kita taruh di sebelah sini. Lalu titik yang kedua adalah 0, negatif 8. Kita taruh di bagian sebelah sini. Lalu titik puncaknya di sini adalah 1, negatif 9. Lalu titik yang terakhir adalah 4,0. Nah, dari titik-titik ini bisa kita gabungkan menjadi bentuk grafik atau kurva yang berbentuk parabola. Nah, dari sini terlihat cukup mudah ya pengerjaannya. Nah, selanjutnya di sini ada ayo mencoba. Setelah penjelasan saya tadi, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Dari grafik fungsi kuadrat, x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 sama dengan 0, selesaikan beberapa permasalahan berikut ini. Nah, yang pertama, silahkan kalian kerjakan, periksalah apakah bentuk parabola grafik di atas itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, dengan melihat nilai koefisien x kuadrat. Lalu yang kedua, tentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya adalah X1, 0 yang memenuhi persamaan Fx1 sama dengan 0. Lalu yang ketiga, silakan kalian tentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0, Y1, dengan Y1 diperoleh dari persamaan Y1 sama dengan F0. Lalu yang keempat, silakan kalian tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Nah, yang terakhir, silakan kalian sketsakan grafik fungsi kuadratnya. Jadi, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut sebagai hasil pemantapan kalian. Hasil pekerjaannya silakan dikumpulkan pada link yang sudah saya sediakan. Lalu kita akan bahas pada Zoom meeting pertemuan besok. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi sketsa grafik fungsi kuadrat hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.